Ya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengucapkan selamat sore, Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan tundukkan kepala sejenak untuk menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini Tuhan kembali kami datang kepadamu dalam ibadah raya hari Minggu ini. Biarlah Tuhan kami terlebih dulu menyerahkan diri kami ke tangan-Mu, terutama hati kami, untuk supaya kami bisa fokus hanya kepada Engkau, untuk supaya kami bisa memuji, membesarkan nama-Mu, sampai pun kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan diri kepadamu, mulai dari hamba yang memainkan musik, yang bertugas dalam kamera. Tuhan juga kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan tetap berkemurahan memakai kehidupan kami dalam urapan Roh Kudus-Mu. Namun demikian kami menyadari di saat kami beribadah kepadamu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu ibadah kami. Dan itu sebabnya kami sehati untuk panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkatilah ibadah ini dari awal sampai pada selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari buku NR, dari buku NR nomor 205. Ku cinta Kau Yesus. Haleluya. Bila aku merenungkan perjalanan kehidupanku, ku selalu merasakan Kau besertaku. Apa yang patut ucapkan sebagai terima kasihku, hanya kata sederhana, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau, ku butuh Kau, Tuhan segenap hatiku. Di jalanku, ku inginkan kasih-Mu menyertaiku. Setiap malam aku datang bersimpuh di bawah kaki-Mu. Dalam doa ku bisikkan kepadamu, ku cinta Kau Yesus. Kadang aku merasakan, kadang aku merasakan bergetar seluruh jiwaku, karena hatiku penuh dengan kasih-Mu. Walaupun aku serahkan seluruh jiwa ragaku, haleluya, ku rasa tiada cukup untuk
segenap hatiku. Di jalanku ku inginkan kasih-Mu menyertaiku. Jangan ada hal yang dapat memisahkan aku dari-Mu, karena tiada mungkin ku hidup tanpa-Mu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Ku cinta Kau, ku butuh Kau, Tuhan segenap hatiku. Di jalanku ku inginkan kasih-Mu menyertaiku. Jangan ada hal yang dapat memisahkan aku dari-Mu, karena tiada mungkin ku hidup tanpa-Mu. Ku cinta Kau, Yesus. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita yang kedua. Firman-Mu sungguh ajaib, untuk kita menyambut firman Tuhan. NR 204. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Kita bersama tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, biarlah suara pujian ini merupakan suatu doa dan permohonan kami kepadamu Tuhan. Tanpa pimpinan, tanpa bimbingan dari Engkau di masa-masa yang sulit ini, agaknya mustahil untuk kami bisa melampauinya, menjalaninya. Namun kami percaya Tuhan, jika firman-Mu
pribadi-Mu dalam firman-Mu menuntun membimbing kami. Kami yakin dan percaya kami mampu, bukan karena kami yang mampu, Engkau yang memberikan kemampuan kepada kami Tuhan. Itu sebabnya biarlah pengurapan-Mu nyata. Urapi kami sekalian, urapi firman-Mu, supaya firman itu semakin nyata dalam kehidupan kami, mengerjakan kehidupan kami. Kami boleh lebih percaya, sampai kami mempercayakan diri kami sepenuh kepada-Mu Tuhan. Hidup kami hanya tergantung daripada kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Namun demikian kami menyadari Tuhan, di saat kami mendengarkan firman-Mu, kuasa kegelapan juga tidak tinggal diam untuk mengganggu konsentrasi kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, biar Tuhan juga memberkati seperti Engkau memberkati kami di sini. Pakai para gembala-gembala, para hamba-hamba Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan dan menggembalakan sidang-Mu, Engkau juga ada di sana. Engkau juga pasti memberkati sidang jemaat-Mu bersama gembala-gembala di mana mereka Engkau tempatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, supaya firman Allah ini sungguh-sungguh boleh kami rasakan dan kami boleh nikmati, dan kami boleh mengalami damai sejahtera dan ketenangan yang datangnya dari Engkau. Dudukkan kami semua dengan baik untuk kami belajar Tuhan, untuk merindukan selalu akan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang masih sampai hari ini kita boleh mendapatkan kesempatan untuk kita bisa beribadah, saudara sekalian, di masa yang sulit. Namun demikian, saudara sekalian, biarlah kesempatan yang Tuhan berikan ini, biar kita gunakan dengan baik untuk kita betul-betul di saat kita beribadah, kita menggunakan waktu. Menggunakan waktu beribadah itu sama dengan kita memanfaatkan hidup ini secara maksimal, saudara sekalian. Jadi ibadah itu sesungguhnya bukan membuang waktu, tetapi sebaliknya justru menggunakan waktu untuk kita bisa memaksimalkan atau kita bisa menggunakan hidup ini secara maksimal. Masih banyak orang-orang yang oleh karena kesibukannya, oleh karena hal-hal yang lain, yang belum bisa ibadah, bahkan tidak bisa ibadah. Tetapi buat kita yang sudah mendapatkan kemurahan Tuhan untuk kita bisa beribadah, biar kita gunakan dengan baik. Kita masih tetap dalam kisah cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Saku lanjutan daripada ibadah PA yang lalu. Saya belum selesai untuk melanjutkan. Kita akan kembali membaca dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-34. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-34. Ya. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Ya, dia membalut. Jadi orang Samaria ini pergi, dia membalut luka-lukanya. Lalu membalut luka-lukanya. Ya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, maka orang Samaria ini juga membalutnya. Jadi ini hal yang luar biasa. Saya sudah menjelaskan berulang-ulang, orang Samaria ini yang baik hati ini adalah menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus sendiri, dan apa yang sudah dilakukan oleh
orang Samaria ini sesungguhnya Tuhan sudah melakukan ketika dia di atas kayu salib Golgota, saudaraku. Dia menebus kita, saudaraku. Dia mengampuni, dia menebus kita. Bahkan dia juga sudah menyucikan kita, membalut. Ya, dan membalut itu membuat luka itu menjadi pulih, sehingga luka itu nantinya tidak nampak, tidak kelihatan lagi. Jadi kalau Tuhan itu, kalau kita, buat kita sekarang, saudaraku, jika Tuhan sudah melakukan perkara yang luar biasa, dari pihak kita adalah ketika kita, ya, hati terluka, ya, adanya masalah dan persoalan yang disebabkan oleh karena dosa dan pelanggaran, saudaraku, maka sarana yang Tuhan berikan kepada kita sesungguhnya sangatlah sederhana, tetapi juga tidak sesederhana itu untuk kita bisa melakukan, sebab untuk mengaku dosa itu bukan perkara yang mudah bagi orang yang sombong, saudaraku, orang yang tinggi hati, saudaraku. Itu tidak mudah untuk dia bisa mengaku kekurangan dan kesalahannya. Tetapi sarana itulah. Jadi mengaku dosa ini merupakan sarana yang paling bisa kita lakukan, saudaraku. Dan bahkan jalan yang paling singkat untuk menyelesaikan satu masalah apapun juga, kalau kita berani mengakui kekurangan, mengakui dosa kita terutama kepada Tuhan. Kalau itu berkaitan dengan sesama, saudaraku, kita juga mau berani mengakui kekurangan kita, maka saudara sekalian, apalagi kita bersalah kepada saudara kita yang seiman, dia juga tahu tentang firman Tuhan, saudaraku, sebab ayat mengatakan kalau dia tidak mengampuni, maka Bapa itu juga tidak akan mengampuni dia. Itu sebabnya jalan yang paling singkat yang Tuhan tunjukkan kepada kita adalah ketika kita mengalami hal semacam itu, kita datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan. Maka ayat mengatakan Allah itu setia dan adil, maka dia mengampuni tapi juga menyucikan. Jika dia mengampuni, dia juga tidak pernah untuk mengungkit kembali. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu kita bisa mengampuni sekarang, saudaraku, nanti lain kali kita juga belum tentu bisa mengampuni dan melupakan. Tapi yang Tuhan kerjakan adalah dia mengampuni, dia juga melupakan. Ya, yang terpenting ketika kita diampuni, jangan kita berbuat dosa lagi. Seperti halnya waktu Tuhan melakukan kepada perempuan yang tertangkap berbuat zina. Pulang dan jangan berbuat lagi. Aku mengampuni engkau, dan sekarang pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, apa yang Tuhan kerjakan ini Tuhan sudah kerjakan kepada orang Samaria ini. Kepada orang yang turun dari Yerusalem ini menuju ke Yeriko ini, yang babak belur ini. Maka orang Samaria yang menunjuk pribadi Tuhan ini sudah mengerjakannya. Dia sudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, dan dia membalutnya. Sebetulnya menurut ukuran manusia, saudara sekalian, menurut ukuran manusia sudah cukup bahwa orang Samaria yang baik hati ini cukuplah, sudah bisa ditinggalkan dan semua. Tapi ternyata, saudaraku, belum cukup bagi seorang Samaria, belum cukup bagi Tuhan. Bagi kita mengalami pengampunan dosa itu hal yang luar biasa. Ya, dan kita sudah disucikan oleh darah Tuhan, itu hal yang luar biasa. Tetapi bagi kita juga demikian belum cukup. Kalau kitanya percaya, bertobat, lahir baru, itu belum cukup. Maka perlu lanjutan ayat ini, dia mengatakan, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Jadi ternyata, saudaraku, Tuhan itu tidak cukup
melakukan semacam itu, tapi dia masih untuk supaya orang yang terluka yang sudah dibalut tadi, saudaraku, harus tetap dibawa ke penginapan. Dan dia sendiri yang merawatnya. Dia bawa ke keledai tunggangannya sendiri, saudaraku. Dibawa ke penginapan dan dia merawatnya. Ya, sampai keesokan harinya dia harus pergi. Ya, tetapi itu pun juga tetap ada rawatan atau perawatan lanjutan lagi. Ini nanti kita akan periksa. Saya masih ingin menunjukkan kepada kita betapa pentingnya buat kehidupan yang sudah bertobat, lahir baru, dipenuhkan Roh Kudus, itu saudaraku. Tidak cukup puas dengan itu. Tidak cukup puas dengan itu, tapi harus dilanjutkan sampai dibawa ke tempat penginapan. Ya, ini rawat inap, saudara. Ya, dia harus dirawat di tempat penginapan itu. Sampai betul-betul kehidupan itu yang terluka itu menjadi sembuh secara sempurna, saudaraku. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan bahwa penginapan ini yang dimaksud penginapan itu untuk sekarang adalah kandang penggembalaan. Jadi pentingnya kandang penggembalaan itu, saudaraku, untuk melanjutkan kehidupan yang setelah dia bertobat, lahir baru, bahkan dipenuhkan Roh Kudus itu untuk dibawa dalam kandang penggembalaan. Kalau tidak perlu Tuhan atau orang Samaria ini harus membawa ke penginapan dan merawatnya. Karena pentingnya kandang penggembalaan, pentingnya penggembalaan ini, saudaraku, maka kehidupan yang sudah percaya, bertobat, lahir baru itu untuk dibawa ke kandang penggembalaan, untuk supaya dalam kandang penggembalaan itu kehidupan sidang jemaat, kehidupan anak-anak Tuhan itu betul-betul bisa dipersiapkan, diobati, dirawat. Ya. Jadi bagaimana caranya, saudaraku? Maka di kandang penggembalaan yang kita yakini, kita tekuni hari-hari ini dengan adanya 3 macam ibadah ini merupakan suatu sarana untuk mempersiapkan kita untuk mengobati segala luka-luka yang ada dalam hati kita terutama. Untuk supaya apa? Supaya hal-hal yang berkaitan hati ini, maka firman Allah itu dinyatakan untuk supaya menunjukkan kekurangan kesalahan kita. Supaya apa? Supaya hati yang kotor, yang najis itu, saudara, dijamah oleh Tuhan lewat firman-Nya. Di dalam kandang penggembalaan ada 3 macam ibadah, saudara. Ada ibadah raya seperti sekarang ini. Ya, ada ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci nanti hari Rebu. Yang juga nanti akan dilengkapi hari Kamis, itu ada ibadah doa penyembahan dalam kandang penggembalaan itu. Dengan 3 macam ibadah ini, maka sungguh-sungguh kehidupan sidang jemaat ini dipersiapkan oleh Tuhan lewat teguran, nasihat, didikan dari firman Allah ini sampai sewaktu-waktu sembuh, sampai sewaktu-waktu sempurna seperti Yesus sempurna ketika dia datang dengan kesempurnaannya itu. Dia datang sebagai raja, mempelai pria surga dalam kesempurnaannya itu. Maka dia mengangkat kehidupan kita yang disempurnakan oleh firman Allah ini, untuk supaya kita bisa naik ke surga, untuk tinggal bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya. Yang dalam PA yang lalu saya menjelaskan, suatu jadi tujuan dibawa ke penginapan dan kandang penggembalaan itu, suatu untuk kita dipersiapkan oleh Tuhan sampai menjadi sempurna.
Ya, menjadi sempurna kita mengalami penyucian demi penyucian, saudara sekalian. Daging sampai terobek, saudaraku. Maka ketika dia datang, maka dia akan menyempurnakan kehidupan yang sudah ia sucikan untuk disempurnakan seperti dia sempurna. Lalu pertanyaan, kalau tidak lanjut dibawa dalam kandang penggembalaan, saudaraku. Jadi ini saya menunjukkan kenapa Tuhan itu membawa ke penginapan dan merawatnya tadi hasilnya seperti tadi. Tetapi sebaliknya, kalau tidak lanjut atau tidak mau dibawa ke kandang penggembalaan, saudaraku, ini sangat berbahaya. Kenapa? Apalagi ya untuk menghadapi zaman sekarang ini, saudaraku. Bisa jadi dia selamat, tetapi hanya untuk binasa. Kenapa? Karena kehidupan itu tidak mampu menghadapi dunia dengan segala keinginannya itu. Satu. Tidak mampu menghadapi pengajaran-pengajaran yang sesat, yang membawa kehidupan justru murtad, jauh dari Tuhan. Nah, ini yang kita sudah periksa. Yang pertama, saudaraku, kalau kita tidak lanjut dibawa ke kandang penggembalaan atau kita tidak mau dalam kandang penggembalaan untuk digembalakan, saudaraku, maka yang pertama bisa kembali ke dunia. Disebabkan oleh karena kesulitan-kesulitan yang menimpa dunia ini. Yang kedua tadi saya mengatakan yang disebabkan juga oleh karena pengajaran yang sesat. Nah, orang yang semacam ini, saudaraku, ya dalam 2 Petrus pasal yang kedua, saudaraku, ayat 20 mulai. Kalau kehidupan itu seperti itu, maka ayat mengatakan lebih baik orang yang semacam itu tidak pernah mendengar atau menerima kebenaran, jalan yang benar, daripada dia menerima jalan kebenaran lalu dia berbalik lagi untuk menjalani kehidupan lama. Maka kehidupan itu, ayat mengatakan, dia akan lebih buruk lagi daripada semula. Ini dibaca ulang. 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua. Ini dibaca ulang. Untuk mempertegas kita, supaya kita betul-betul di hari-hari ini kita memperhatikan ini, saudaraku. Pentingnya penggembalaan Tuhan ini. Ayat 20. 2 Petrus pasal yang kedua, ayat 20 sampai 22. Sebab jika mereka Ya, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Ya. Yesus Kristus, terus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. ya, kalau oleh karena pengenalan kita ya akan Tuhan Yesus dan Juru Selamat kita telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Jadi ini orang yang sudah ditolong ini. Sebab orang sudah terlepas dari kecemaran dunia. Orang yang selamat ini, saudara. Perhatikan. Ini orang sudah selamat, tetapi terlibat lagi di dalamnya. Akhirnya terlibat lagi dosa-dosa lamanya dulu. Ya, terus Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ini harus menjadi perhatian buat kita. Itu sebabnya kenapa kita perlu dibawa ke kandang penggembalaan itu untuk menghindari ini, saudara sekalian. Ketika kita diperhadapkan dunia dan segala isinya, dunia dengan segala keinginannya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu isi dunia. Ya, dengan segala kecemarannya itu satu. Dan dia terbabit lagi kembali ke dunia yang semacam itu satu. Ayat jelas mengatakan keadaan mereka lebih buruk
daripada yang semula. Lebih jahat, lebih najis daripada sebelum dia mengenal kebenaran. Ini berbahaya. Ayat yang ke-21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik Karena itu bagi mereka adalah lebih baik, jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran ya, daripada mengenalnya. daripada mengenalnya. Tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Nah, tetapi dia berbalik, ya, dia berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Terus, Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. ya, Anjing kembali lagi ke muntahnya, ya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. nah, jadi kembali kepada habitatnya. Orang yang semacam ini, ayat mengatakan, lebih baik tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada dia mengenal, lalu dia berbalik dari perintah kudus. Ini orang luar biasa. Ini akan lebih jahat. Karena apa? Dia melakukan perbuatan-perbuatan jahat itu oleh karena dia sesungguhnya sudah tahu tentang kebenaran. Ini luar biasa. Itu sebabnya, ya, kalau kehidupan itu tidak dibawa lanjut dalam kandang penggembalaan, satu bisa kembali ke dunia. Seperti siapa? Contohnya, seperti Demas. Demas itu dia bukan hanya tidak setia beribadah, tapi dia juga meninggalkan pelayanan. Di masa-masa akhir daripada Rasul Paulus dalam tulisannya yang kedua, dalam 2 Timotius pasal yang keempat, dia menceritakan kepada Timotius, kamu segera datang sebab Demas telah meninggalkan aku. Kenapa dia meninggalkan Paulus? Karena dia mencintai dunia. Ini satu, karena mencintai dunia. Ini yang pertama. Jadi kalau tidak lanjut dibawa dalam kandang penggembalaan, maka bisa kehidupan itu kembali ke dunia. Dan orang itu akan lebih jahat, ya, lebih jahat daripada yang lalu-lalu. Sekarang yang kedua, ini yang kita periksa hari ini. Yang pertama bisa kembali ke dunia, tapi yang kedua ini lebih ngeri lagi. Kalau kita tidak dibawa dalam kandang penggembalaan, yang pada akhirnya kita tidak setia kepada Tuhan, ya, sewaktu-waktu dia juga bisa menjadi antikris. Ini mungkin agak tidak enak untuk kita dengar. Akan menjadi antikris. Dia pernah mendengar kebenaran, dia pernah menerima dan percaya kepada Yesus, tapi pada ujungnya dia antikristus, menyangkal Kristus. Banyak kok. Kalau kita lihat itu di YouTube itu kan banyak itu orang yang bukan hanya Kristen, bahkan dia awalnya juga jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, saudara sekalian. Ya, ini bahayanya. Kenapa? Katakanlah dia seorang gembala, seorang pendeta. Karena dia merasa bahwa dia pendeta, dia gembala, lalu tidak perlu untuk digembalakan. Ini kelirunya. Padahal kehidupan kita semua, dari 5 jabatan yang Tuhan berikan, seorang rasul juga harus tergembala, seorang nabi juga harus tergembala, seorang penginjil juga harus tergembala, seorang gembala juga harus tergembala, seorang guru juga harus tergembala. Semua kita harus tergembala. Buktinya bahwa ada seorang pendeta, bahkan gembala pun juga bisa menjadi antikris. Fakta, bukti. Nah, jadi antikris ini ada 2. Berasal dari 2. Satu, yang pertama ini yang kita periksa, akan periksa.
itu kita menganggap suatu bahwa antikristus, orang jauh dari seberang atau golongan apa, tidak. Di antara 12 murid, saudaraku, yang dipakai setan dan akhirnya menjadi antikris satu. Siapa dia? Yudas Iskariot. Dia bersama Tuhan. Hidup dalam kemurahan Tuhan, bersama Tuhan, bersama murid-murid yang lain. Tetapi dia memaksakan diri hidup dalam kemurahan. Tetapi dia tidak pernah mengalami keubatan. Ini bahayanya. Memaksakan diri dalam hidup dalam kemurahan Tuhan, tapi dari dirinya tidak pernah mengalami pekerjaan firman Tuhan. Tidak pernah mengalami keubatan. Sekali dia korup, tetap korup. Dia mencuri. Apalagi dia punya tugas, punya jabatan, saudaraku, yang sangat mentereng, saudaraku. Menteri Keuangan. Ya, bendahara, saudaraku. Tapi tidak bisa dia melakukan, kenapa? Hatinya ini, saudaraku. Hatinya tidak pernah dibaharui. Ya, tidak pernah mengalami pembaharuan dari firman Allah. Karakternya itu tidak pernah berubah. Salah satunya dari 12 murid ini, ya, satu yang menjadi antikris. Jadi dalam 1 Yohanes pasal yang kedua disebutkan antikris itu justru dari antara kita. Perhatikan baik. Jadi ini peringatan buat kita, jangan kita cukup puas kalau kita menjadi orang Kristen, saudaraku. Itu sebabnya kenapa kita harus dibawa ke penginapan dan harus dirawat itu. Supaya sembuh dari segala hal-hal yang macam-macam itu. Lewat pekerjaan firman Allah, urapan Roh Kudus itu. Menyadari karena antikris itu ternyata bukan dari jauh. Justru dari antara kita. Pernah bersama-sama kita, tetapi dia tidak setia seperti kita. Ayat mengatakan. Coba dibaca, Mas. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. Ya, ini merupakan satu nasihat kepada kita di hari-hari ini, saudaraku, untuk kita tidak bosan-bosan untuk belajar. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-18 dan seterusnya. Antikristus. Ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Lah, ini sudah diingatkan. Ini 2000 ya tahun yang lalu ditulis ini. Rasul Yohanes, dia mengatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Itu dia ucapkan 2000 tahun yang lalu. Lalu bagaimana dengan tahun sekarang ini? Saudara sekalian, apakah ini masih ada gaungnya? Perkataan Yohanes ini, apakah kita anggap itu omong kosong? Tapi justru ini menekankan kepada kita, kalau yang lalu saja dia sudah mengatakan semacam, apalagi sekarang ini. Waktu ini adalah waktu yang terakhir. Artinya setelah itu tidak ada kesempatan lagi. Jadi ayat ini diawali untuk mengingatkan kita. Ingat loh, nggak ono kesempatan maneh. Ini waktu yang terakhir. Terus. Dan seperti yang telah kamu dengar. Dan seperti yang telah kamu dengar. Seorang antikristus akan datang. Saat itu, saudaraku, seorang antikris akan datang dan sudah ada. Tadi yang sebutkan, dari 12 murid itu, ada satu. Iya, seorang antikristus akan datang. Tetapi, terus? Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Lah, sekarang ini dikatakan, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Ini peringatan, alarm buat kita. Ayat ini mengingatkan untuk supaya kita waspada. Jangan anggap enteng firman penggembalaan.
Jangan anggap enteng kandang penggembalaan di mana kita akan dilawat oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan, termasuk ketika nanti kita harus menghadapi binatang yang namanya antikris ini. Saudara sekalian, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Terus, Itulah tandanya itulah tandanya. bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Kalau kita memperhatikan ini, dengan perkembangan dunia yang ada ini, semua akan mengarah ke sana. Ya, dengan heboh, dengan pemasakan chip dan semua dengan perdagangan dengan satu mata uang, itu sudah sebetulnya sedang mengarah begitu sampai sewaktu-waktu ketika dia berkuasa. Ya, hanya pedagang-pedagang yang ada capnya antikris saja yang nanti bisa berdagang, menjalankan roda ekonomi dunia ini. Sebab dia muncul nanti untuk menguasai ekonomi dunia ini dengan menggunakan cakarnya, menancapkan cakarnya. Dan siapapun yang berusaha tanpa ada cap itu tidak bisa berusaha. Nanti kalau kita masuk dalam Wahyu pasal 13, wah, itu luar biasa. Tapi saya ingin tunjukkan ini dulu. Siapa jati diri dari antikris ini. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi ini jangan anggap enteng. Jangan anggap remeh ini. Itu firman Tuhan sudah tertulis. Ya memang begitu. Jangan. Kalau 2000 tahun yang lalu sudah ditulis. Apalagi sekarang ini. Tuhan izinkan kita masih bisa hidup ada di dunia ini. Untuk bisa mengetahui ini. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti kita. Tapi untuk supaya kita mempersiapkan diri untuk kita tidak dikuasai oleh antikris ini. Terus Mas, memang mereka berasal dari antara kita. Perhatikan kalimatnya ini. Ini kadang-kadang kita hanya baca sekilas saja. Saya berulang-ulang baca. Di hari-hari ini, dalam persiapan ini. Memang mereka berasal dari antara kita. Yes. Ya, kita baca lalu, dari antara kita. Kita sambil lalu aja. Tapi ini serius. Jadi kalau pepatah dunia bilang apa? Selimut, apa? Musuh dalam selimut, saudaraku. Bukan musuh diselimuti, saudara. Lain. Ya, musuh dalam selimut, saudaraku. Api dalam sekam, betul. Itu. Ini yang terjadi di hari-hari ini. Memang mereka berasal dari antara kita. Coba andai kata dari kumpulan orang banyak, apakah pernah tahu kita siapa? Dalam satu jemaat kita tidak mengharapkan ada jemaat Tuhan dan penggembalaan kita ada yang semacam itu. Tapi terbukti dari jemaatnya Yesus, 12 murid ini ternyata ada satu di antara kita. Memang mereka berasal dari antara kita. 12 murid itu ada satu. Satu di antara 12 murid. Yaitu Yudas. Ini serius sekalian. Memang mereka berasal dari antara kita. Ini kita tidak perlu menuduh. Ya, tidak perlu menuduh. Ya, karena kita melihat, dia pasti antik. Jangan. Itu bukan hak kita. Kalau Alkitab menjelaskan ini tidak mengajar untuk kita menghakimi atau menuduh orang lain. Tapi kalau ini ditulis untuk supaya setiap kita, saudara sekalian, untuk waspada. Untuk kita selalu introspeksi diri. Waktu Tuhan Yesus mengatakan, satu di antara kalian ada yang menyerahkan aku. Tuhan kan gak menyebutkan nama.
Yudas itu yang betul-betul dia menjual, menyerahkan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang tua-tua Israel, saudaraku. Akukah Tuhan? Coba. Dia pun merasa diri itu bersih. Padahal memang dia yang menjual 30 keping perak itu kepada penatua-penatua, saudaraku. Saat itu, saudaraku, ke ahli-ahli Taurat dan penatua-penatua. Tapi dia bisa mengatakan, akukah itu Tuhan? Yang lain juga mengatakan begitu. Tapi Tuhan tidak pernah menyebut. Tapi pada akhirnya juga, semua itu diungkapkan oleh Tuhan. Ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya, saudaraku, ayat ini memang mereka berasal dari antara kita. Terus, Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. ini yang harus menjadi ukuran kita. Tetapi andai kata ada saudara kita nggak ibadah karena ini itu, ya jangan cepat-cepat kita menghakimi. Jadi di persoalan nanti dalam jemaat nggak usah lah kita menghakimi. Kalau kita melihat ya saudara kita tidak sungguh-sungguh, tidak setia beribadah melayani Tuhan, ya kita doakan. Jangan kita curigai, saudaraku. Itu bukan hak kita, bukan hak kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Terus, Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, ya, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. terus, Tetapi hal itu terjadi ya, supaya menjadi nyata hal itu terjadi supaya menjadi nyata. Terus, bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. ya, bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi ini suatu alarm buat kita yang perlu kita perhatikan di hari-hari ini, saudara, untuk supaya kita serius menjadi kehidupan yang digembalakan oleh Tuhan sampai betul-betul kita tergembala. Betul-betul kita tergembala. Kita akan telusuri, saudara. Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin kita menganggap sepele. Tidak ibadah itu, ya, kita anggap sepele. Nggak melayani itu kita anggap sepele. Itulah permulaan. Permulaan orang tidak sungguh-sungguh seperti Alkitab ini, yang pada akhirnya menjadi antikris. Tidak beribadah, tidak melayani dianggap biasa, tidak merasa bersalah. Ini bahaya. Sampai sewaktu-waktu hati nuraninya itu tumpul. Nah sekarang kita ini, saudaraku, terus lewat firman Tuhan mendorong kita untuk supaya kita tetap ada kesempatan ibadah, kita gunakan untuk ibadah. Ya. Jangan sampai tidak setia ibadah melayani Tuhan. Ada kesempatan. Tapi sebaliknya kadang ada kesempatan kita tidak mau ibadah, tidak mau melayani Tuhan, sampai sewaktu-waktu kita betul-betul tidak bisa ibadah dan tidak bisa melayani Tuhan dan akhirnya murtad dan tinggalkan Tuhan menjadi antikris. Dan menyangkal Tuhan. Yang ujungnya apa? Wah, dia yang kita dengar di YouTube itu suaranya begitu. Orang-orang yang tahu tentang kebenaran, ya, dia tidak mau mengakui. Ya, ada kesempatan dia nggak mau gunakan, dia nggak mau. Nah, ini yang menjadi persoalan. Ayo coba kita telusuri. Mulai dari mana? Ibrani pasal yang ke-10. Ayat yang ke-25. Permulaannya dari mana? Untuk kita waspada di hari-hari ini. Ibrani pasal yang ke-10. Ayat 25. Jadi ini mulai dari sana. Gak ujuk-ujuk dia dari antikris, tidak. Mulainya dia itu, ya. Terus coba dibaca. Pasal 10 Ibrani. Pasal 10 ayat 25. Ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, terus? Seperti dibiasakan oleh beberapa orang,
Tetapi marilah kita saling menasihati Ya. dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, jadi ini sebenarnya nasihat selaku kepada sidang jemaat siapapun juga untuk supaya kita itu tetap tekun beribadah melayani Tuhan sekalipun dalam kondisi yang semacam sekarang semua serba sulit. Tapi sesulit-sulitnya sekarang kita masih bisa beribadah, masih bisa melayani Tuhan lewat media, lewat apapun juga kita masih bisa. Kita bisa melakukan ibadah, bisa melayani Tuhan. Saudaraku. Ayo kita gunakan kesempatan ini. Jangan kita sengaja, ayat mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ada orang-orang yang membiasakan diri tidak beribadah, tidak melayani Tuhan, itu tidak apa-apa. Tidak rasa tertuduh, tidak rasa bersalah, dia anggap aman-aman saja. Ini bahaya. Bahaya. Inilah awalnya. Sehingga kehidupan itu sewaktu-waktu bisa menjadi antikris ini. Sewaktu-waktu bisa menjadi antikris. Itu sebabnya kepada kita, biar sungguh-sungguh waktu yang ada, yang Tuhan beri ini, kita usahakan, kita berjuang. Dan ibadah, kalau nggak salah ibadah doa, saya mengatakan, kita harus berjerih payah, harus berjuang, memperjuangkan ibadah. Karena apa? Karena kita punya pengharapan kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Ya. Kita usahakan berjerih payah. Ya. Kita berjuang. Suatu contoh sekarang, Mas Febi yang tugas, rumahnya di Orjo, ke sini. Paling enggak perjalanan setengah jam, sak cepet-cepeti. Nek sepi. Kalau rame bisa 1 jam. Belum lagi kalau macet, belum lagi kalau ada sesuatu. Nah, kalau itu tidak tumbuh dari kerinduan untuk kita belajar beribadah, belajar melayani Tuhan, akan menjadi sulit. Akan menjadi sulit. Tapi sebaliknya mengingat pentingnya ibadah pelayanan ini, maka sesusah apapun juga, dengan jerih payah, dengan kita berjuang, sampai kita bisa terjadi ibadah-ibadah yang semacam sekarang. Ini contoh. Jadi ibadah itu perjuangan. Dan ayat ini mengingatkan kepada kita, jangan menjauhkan diri dari pertemuan. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Ibadah kita seperti dibiasakan ya oleh beberapa orang, tidak semua, beberapa orang. Alkitab mengatakan inilah cikal bakalnya kalau kehidupan itu tidak secepatnya diatasi, tidak secepatnya menggunakan minyak dan anggur dan membalut dan segera dibawa ke penginapan, maka tidak menutup kemungkinan untuk kehidupan ini yang akhirnya akan binasa, menjadi antikris. Ini kengerian-kengerian yang akan terjadi di hari-hari ini. Maka kepada kita, Tuhan begitu baik lewat ibadah ini. Perlu untuk supaya kehidupan itu mengalami satu lawatan atau rawatan lanjutan, harus dibawa ke kandang penggembalaan. Jadi ini yang pertama, antikris yang berasal dari dalam, dari antara kita. Tapi dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, di sana juga dijelaskan, setiap orang yang tidak mengakui Yesus itu sebagai anak Allah, ya,
siapapun juga yang tidak menerima, tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah, maka disebutkan di sana dia itu adalah antikris. Coba dibaca Mas Robi. 1 Yohanes pasal yang ke-4 ya. Ayat yang pertama. Ini juga tulisan Rasul Yohanes ya. Nah, Roh Allah dan roh antikristus. ya, perhatikan ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. lah, kita diingatkan, ojo gampang percaya ya akan setiap roh. Ini sama dengan kita mengatakan jangan gampang untuk kita percaya setiap pengajaran. Kenapa? Saya di waktu-waktu yang lalu, ketika kami masih di asrama sebagai seorang pengerja, saya dipanggil. Saya pikir mau ada apa, tugas apa, memang ada tugas. Tugasnya saat itu ya membakar buku. Dus gitu buka, bakar itu, bakar ya. Nurut aja. Bakar, setelah bakar, baru dijelaskan. Kamu tahu buku-buku itu. Itu isinya adalah pengajaran. Perhatikan. Setiap buku itu ada pengajaran. Dan setiap pengajaran itu ada rohnya. Kalau isi dari pengajaran itu bertentangan dengan ajaran firman Allah, dengan Alkitab, bahkan Paulus mengatakan yang lain daripada yang aku sampaikan, terkutuklah dia. Ini keras, tegas, ya, ini ngeri. Dia katakan di dalam buku itu ada pengajar, dan setiap pengajar itu ada rohnya. Ini yang melekat dalam hati saya sampai hari ini, untuk supaya bagiku juga tidak gampang saya juga membaca sembarang buku. Sedangkan buku pelajaran dari guru-guru saya masih banyak-banyaknya ini masih belum ada yang digunakan sama sekali. Ya, belum digunakan sama sekali sampai hari ini. Yang langsung dari guru, ya, kami catat, kami dengar, kami catat. Apalagi kita menerima pengajaran dari orang tidak kita kenal. Bagaimana riwayatnya, bagaimana kehidupannya. Saya diyakinkan ini. Diyakinkan, ditunjukkan, diperlihatkan lewat guru-guru saya. Untuk belajar. Untuk supaya kita tidak gampang percaya. Janganlah percaya akan setiap roh. Terus, tetapi ujilah roh-roh itu. Tetapi ujilah roh-roh itu. Bagaimana cara kita menguji roh itu? Di dalam pengajaran itu yang ada rohnya itu, kita lihat. Cocok tidak? Selaras tidak? Tertulis tidak dalam Alkitab? Kalau ternyata tidak cocok, menyimpang dari firman Tuhan, ya jelas kita patut tolak. Tidak tertulis, tidak tercatat. Menyimpang, apalagi sekarang ini malah ada jelas-jelas namanya gereja setan. Dia nggak mau, setan juga nggak mau kalah. Kalau ada gereja Tuhan juga ada gereja setan. Kenapa saya nggak boleh? Kira-kira begitu. Sebab ada mempelai Tuhan juga ada mempelai Babel. Nah, ini yang kita mesti waspadai. Ya, tetapi ujilah roh-roh itu terus. Apakah mereka berasal dari Allah? Apakah mereka berasal dari Allah? Maka tadi saya mengatakan, alat ujinya itu adalah firman Tuhan. Ya, bukan menurut si A, menurut si B. Alat ujinya itu adalah kembali kepada firman. Terus
Sebab banyak nabi-nabi palsu Ya. yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ini zaman 2000 tahun yang lalu. Apalagi sekarang, kita tidak usah menghakimi, tapi apa yang ditulis ini cukup untuk menjadi koreksi buat kita semua. Kalau Tuhan tempatkan saya sebagai seorang hamba Tuhan, seorang gembala, saya juga harus mengoreksi. Apakah yang saya ajarkan itu benar? Maka ujinya ada firman Tuhan ini. Maka jemaat juga bisa menguji. Apakah yang diajarkan itu benar berdasarkan firman Tuhan? Apakah juga dibaring dengan praktek hidup yang benar? Terus, Mas. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah. lah, kalau ada roh yang mengatakan Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, memang kenyataannya Allah itu menjadi manusia. Yesus itu manusia. Kenapa manusia? Sebab Yesus itu dilahirkan. Apa ada manusia yang gak dilahirkan di sini? Ya. Jadi fakta bahwa Allah itu menjadi manusia lewat kandungan Maria. Maria itu benar-benar mengandung, tetapi bukan hasil hubungan laki-laki dan perempuan. Bukan hasil hubungan suami dan istri. Itu sebabnya saat itu uring-uringan itu Yusuf. Aku cik pacaran kok. Ujuk-ujuk calonku kok wis mbobot. Sudah hamil sudah aku. Siapa yang nggak panas sudah aku. Coba aja andai kata itu kita alami. Bisa meradang kita ini sudah. Itu bukti bahwa betul-betul Yesus itu dikandung. Karena memang pernah ada dalam kandungan Maria. Tapi sekali lagi bukan hasil hubungan suami dan istri. Dia mengandung dari Roh Kudus. Puji Tuhan. Jadi disebutkan, ya, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ini fakta, bukti, dan ini benar adanya, seperti Alkitab mengatakan. Jadi ujinya kembali kepada firman Tuhan. Kalau ayat ini dijelaskan, maka harusnya kita buktikan dalam Injil Matius. Ini yang saya sebutkan, ayat menerangkan ayat itu. Bukan atas pendapatnya manusia, oh iya ya, mungkin aja. Bukan mungkin. Harus tertulis di dalam Alkitab. Di dalam Injil Matius, itu benar-benar disebutkan, atau lebih baik dibaca, Mas. Ya, Injil Matius pasal yang pertama. Saya ingin langsung aja ke persoalannya, ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, Lah, waktu itu Yusuf kan uring-uringan, suatu. Sekalipun itu tidak dinampakkan di depan Maria, tapi dia sudah mempertimbangkan untuk menceraikan, untuk meninggalkan Maria. Karena apa? Karena dia melihat tunangannya kok hamil ini. Mulai sopo ini kan begitu. Maka ayat 20 ini, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, artinya maksud untuk meninggalkan, terus malaikat Tuhan nampak kepadanya. Ya, malaikat Tuhan nampak kepadanya. Dalam mimpi dan berkata, Apa katanya? Yusuf, anak Daud, Yusuf, anak Daud. janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Terus,
Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Anak yang ada dalam kandungan, jadi Yesus itu betul-betul manusia, pernah dikandung oleh Maria. Nah, kalau kita kaitkan dengan 1 Yohanes pasal yang keempat tadi, ya, bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia yang pernah dikandung oleh Maria dalam Injil Matius pasal yang pertama ini. Itu yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Terus Ia akan melahirkan anak laki-laki, ya, dan engkau akan menamakan dia Yesus. terus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. lah, bukan hanya diberitahu, tapi Yusuf juga diberikan hak kuasa. Untuk apa? Untuk memberikan nama. Nama itu juga tidak bersumber dari Maria atau Yusuf. Nama ini datang dari Allah lewat malaikat. Namakan dia Yesus. Kenapa Yesus? Nama Yesus. Kok nggak nama Paimin atau bagaimana begitu? Kok mesti nama Yesus? Sebab di dalam nama itu terkandung arti yang sangat luar biasa. Yesus itu artinya Juru Selamat. Allah yang menentukan nama itu, sebab anak yang dikandung oleh Maria ini, dia punya tugas yang luar biasa untuk keselamatan dunia ini. Nah, itu sebabnya kembali dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ya, karena bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Kita mengakui dia sebagai manusia yang pernah dikandung oleh Maria. Ayat mengatakan berasal dari Allah. Sebaliknya, ayat yang ketiga, perhatikan. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, Dan setiap roh, ini yang saya sebutkan tadi, antikris tetapi dari luar. Kalau yang dari dalam 1 Yohanes pasal 2 itu dari antara kita. Tapi sekarang disebutkan, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, terus tidak berasal dari Allah. ya, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar. Tentang dia telah kamu dengar. Oh, ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Lah, dia akan datang, tapi dia sudah ada di dalam dunia. Ini hal yang luar biasa yang harus kita perhatikan. Khususnya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk supaya kita tidak lengah. Lalu bagaimana cara mengatasi itu? Kembali kepada 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Ya, ini yang disebutkan, yang sungguh-sungguh antikris itu pernah bersama kita, tapi dia tidak sungguh-sungguh seperti kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Maka ayat 20 ini bagi kita yang ada di dalam suatu, yang tetap kita setia kepada Tuhan. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan yang dari yang kudus, terus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ya, maka kamu semua mengetahuinya. Ayat 26, perhatikan. Semua itu kutulis kepadamu. Semuanya itu kutulis kepadamu. Yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Terus. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Ya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Ya. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajarkan kamu tentang segala sesuatu. Terus. Dan pengajaran itu benar. Ya. Tidak dusta. Ya. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Ya. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Nah, ini nasihat. Kenapa saya mengatakan tadi?
penting untuk kita digembalakan itu. Kita penting dibawa ke tempat penginapan itu untuk supaya ada pengurapan. Saya akan buktikan nanti. Supaya pengurapan itu ada. Dengan pengurapan itu ada, saudara. Ayat mengatakan kamu tidak perlu lagi diajar orang lain. Ini artinya bukan berarti kita tidak perlu gembala, bukan itu. Justru kita membutuhkan gembala di hari-hari ini. Tetapi ketika antikris itu muncul langsung di hadapan kita, kan kita nggak mungkin mau cari gembala dulu. Saya tak telepon gembala, lalu antikris sudah di depan kita kok. Perhatikan baik-baik. Ini yang dimaksud ini ketika kita diperhadapkan belegerannya, wujudnya di hadapan kita. Maka kita tidak perlu diajar. Kalau kita masih begitu, tak tanya ini, tanya itu, wah kita sudah selesai. Tapi pengurapannya itu sudah memberikan kepastian kepada kita bahwa orang ini nggak benar. Lah bagaimana untuk supaya pengurapan itu tetap ada pada kita? Ini puncaknya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Nanti kita akan lanjutkan di PA. Bagaimana untuk supaya pengurapannya itu yang membuat kita tetap benar, tetap kudus itu ada pada kita. Maka ada satu ayat yang mungkin kita jarang atau tidak pernah membaca itu. Untuk supaya kita tetap dalam pengurapan, maka ayat itu mengatakan kita harus tetap di dalam ruangan, di dalam bait Allah, di bait kudus. Imamat pasal yang ke-21. Imamat pasal 21. Ya rasanya nggak cukup waktu, tetapi kita tidak bisa melanjutkan, saudaraku. Kita akan lanjutkan di PA nanti. Ya. Imamat pasal 21. Ayat yang ke-12, perhatikan baik, saudaraku. Ya, bagaimana caranya untuk supaya kita tetap dalam pengurapan itu? Apa firman Tuhan mengatakan? Janganlah ia keluar dari tempat kudus. Janganlah ia keluar dari tempat kudus. Supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus. Allahnya. Ya. Karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Jadi yang mengatakan itu Tuhan. Untuk supaya kita tetap dalam suasana pengurapan, saku. Ayat ini jelas mengatakan jangan keluar dari tempat kudus. Kalau dalam tabernakel, saku, ada halaman itu daerah kebenaran, ada ruangan suci daerah kesucian, ada ruangan maha suci. Di daerah kesempurnaan ini. Maka ayat ini mengatakan janganlah ia keluar dari tempat kudus. Jangan keluar dari ruangan suci. Supaya minyak pengurapan itu tetap ada. Artinya apa? Janganlah kita keluar dari kandang penggembalaan. Di dalam ruangan suci, saudaraku, itu ada 3 macam alat. Ya, kalau kita lihat dari sering kita dalami, saudaraku, kalau kita ada dalam ruangan suci sama dengan kita bersekutu dengan Allah Tritunggal. Ibadah raya kita bersekutu dengan Allah Roh Kudus. Ibadah PA kita bersekutu dengan anak Allah. Dan ibadah doa penyembelihan kita bersekutu dengan Allah Bapa dengan kasih-Nya itu. Maka kita semakin melekat. Dengan kita melakukan ibadah tetap dalam kondisi di ruangan suci ini, kita semakin hari kita lakukan, semakin kita melekat pada Allah Tritunggal. Sehingga tubuh, jiwa, dan roh kita dilawat oleh Tuhan. Dan kita aman.
sebab kita dalam suasana pengurapan. Maka kembali kepada 1 Yohanes pasal yang kedua tadi, saudara. Jelas di sana disebutkan bahwa 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan seterusnya, dan ayat 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Jadi ini penting, jangan dianggap enteng ini. Bagi kita yang mengetahui tentang pengajaran tentang hal ini, ayo kita tekuni. Jangan membiasakan diri untuk kita tidak bersekutu dalam ibadah seperti dibiasakan orang. Jangan. Kalaupun ada orang saudara kita yang melakukan itu, ya jangan disyukurne, juga jangan dihakimi, ditungake. Supaya kita semua tetap dalam persekutuan. Tetap dalam persekutuan. Maka kita akan terhindar untuk bisa dipengaruhi oleh antikris. 1, kita terhindar untuk menjadi antikris. Sebab kita betul-betul dilawat oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kita. Mari kita, biar apa yang Tuhan tunjukkan pada hari ini, saudaraku, membuka hati kita untuk kita menyadari betapa pentingnya ibadah dan 3 macam ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita ini. Puji Tuhan, kita akan melakukan pujian dari buku Pesalu, saudaraku. Pesalu nomor 74. Firman-Mu agung. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Dari atas, betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur, haleluya, karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ucapkan syukur, haleluya, haleluya, karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan,
Saudara sekalian, biar kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau firman-Nya malam hari ini melawat kita kembali, mengingatkan kepada kita, bahkan mengoreksi kepada kita, untuk supaya kita menyadari bahwa saat-saat sekarang ini, saat-saat yang terakhir, itu sebabnya biar ini menjadi suatu perhatian kita untuk supaya kita memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk benar dalam ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kurnya kita pujikan. Nanti Mas Febi akan berdoa syukur kepada kita semua. Tuhan, ucapkan syukur karena firman-Mu aku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Ya Tuhan. untuk firman. Ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, Haleluya, haleluya. kami merasa terkoreksi Tuhan. Haleluya, haleluya. Banyak Tuhan kesalahan dan Oh, haleluya. dalam penyebutan kami kepada Haleluya, haleluya. Tuhan. Biar Terima kasih Tuhan. mohon pimpinan Amin, amin. untuk kami lebih sungguh. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Terima kasih Tuhan. Terima kasih. taati firman Haleluya, haleluya. dalam ibadah dan pelayanan kami. Haleluya, haleluya. Kami tidak mampu Haleluya. kekuatan sendiri Tuhan. Terima Kami kasih. mohon kiranya Tuhan Haleluya, Kau haleluya. selalu menopang kami. Haleluya. Menuntun kami selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami. Haleluya, Tuhan haleluya. kami. Terima kasih Tuhan. Ke depan kami lebih giat. Haleluya, haleluya. Lebih sungguh-sungguh. Amin Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ketika Tuhan Haleluya. hamba-Mu sedang menyampaikan firman. Haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan tambahkan Haleluya, haleluya. agar Tuhan kami Ya semua Ramayas, ya kembali Ramayas, Tori Ramayas. boleh menerima Haleluya, haleluya. biar Tuhan Terima mendewasakan kasih. kerohanian kami. Terima Terima kasih. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami puji, hanya kami Haleluya, haleluya. Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Ibadah-ibadah yang akan berjalan, saudaraku. Ya, nanti pada hari Rebu kita ada ibadah PA, saudaraku, yang disertai dengan perjamuan suci, yang juga akan dilanjutkan hari Kamis, itu ibadah doa yang mestinya dengan penyembahan. Kita tetap berdoa, kita mendoakan ibadah-ibadah ini, supaya lewat ibadah ini betul-betul firman Tuhan dibentangkan buat kita, mempersiapkan kehidupan kita, khususnya dalam menghadapi masa-masa sulit sekarang ini, sampai kita nanti dimampukan ketika kita masuk dalam masa aniaya antikris itu. Dan kita nanti akan dibawa terbang. Nanti kita akan mendengarkan penjelasannya, saku, nanti dalam PA untuk kita doakan. Ini yang bisa sampaikan untuk berita tentang ibadah yang kita jalani, saku. Kita tetap berdoa, satu, kita saling mendoakan satu dengan yang lain, saku, untuk kita saling menyapa lewat WA atau bagaimana, dan tetap kita menjaga kesehatan buat kita semua, untuk kita menjaga diri kita, juga menjaga diri orang lain, dan pada akhirnya saku nanti kita juga akan berdoa untuk kegiatan ibadah kita. Kita tetap doakan kepada Tuhan. Saudara kita yang ada masalah, ada persoalan, yang membutuhkan pekerjaan, dan banyak hal yang dihadapi jemaat, masalah nikah, rumah tangga, studi dari anak-anak semua, kita doakan. Mari kita akan tundukkan kepala untuk kita menerima doa berkat.
Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih malam hari ini Engkau sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kembali hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang Tuhan percayakan untuk digembalakan. Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat-Mu dalam nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan dari anak-anak-Mu, terutama dalam ibadah dan pelayannya di masa-masa yang sulit semacam ini. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau punya cara untuk menolong seluruh sidang jemaat-Mu. Tetap memberikan kesehatan, kekuatan kepada sidang jemaat-Mu mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai yang paling sepuh sekalipun, yang dalam kelemahan tubuh Ibu Lis Ayawela, yang sekarang dalam kelemahan tubuh di rumah sakit. Tuhan, biarlah Engkau melawat terus sampai sembuh secara sempurna. Maka juga Uti Kasim, Tuhan dalam kelemahan tubuh di rumah, biar Tuhan juga menjamah dan tetap memberikan hati damai, hati tenang kepada orang-orang tua kami semua Tuhan. Baik itu Mbah Miskan, Oma Mahda, juga Ibu Mariam, Om Wempi, juga yang dari Trirejo, Mami D, Mami Bak, semua Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, dan kiranya lawatan-Mu tetap nyapa. Demikian pula juga Opa Pati, Tuhan kami teringat nama-nama yang tidak sempat kami sebutkan namanya, Engkau yang juga pasti memberikan pertolongan kepada mereka semua, memberikan hati damai, hati tenang Tuhan, supaya di masa tuanya boleh berbahagia bersama Tuhan, berbahagia bersama keluarga, untuk tetap mengasihi Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, sidang jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan, anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, biar Tuhan juga menolong, membuka jalan semua. Yang sudah bekerja di kota, di luar kota, bahkan di luar pulau sekalipun, biar Tuhan juga nyatakan pertolongan-Mu dan Engkau juga ada di sana. Terima kasih Tuhan, ibadah-ibadah yang Engkau sediakan kepada kami, bila senantiasa Tuhan memberkati, Tuhan memberikan firman Allah kepada kami, supaya kami boleh terpelihara sampai Engkau datang yang kedua kali. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mungkin ada yang akan tetap beraktivitas, akan beristirahat malam, tetap kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Kiranya tetap Tuhan jaga, pelihara, lindungi semua. Jauhkan dari yang jahat, jauhkan daripada yang najis. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar, yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua saat ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.